Apakah putra-putri kita ya bahagia menyambut Ramadan, atau sebaliknya, Ramadan belum masuk tapi pusingnya sudah dirasakan? Lalu bagaimana ya supaya kita dan keluarga kita memasuki Ramadan itu dengan perasaan yang sama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tidak terasa ya, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan ya, yang ini ditunggu-tunggu. Bahkan sebagian ulama itu memberikan contoh bagaimana ya ketika mendekati bulan Ramadan, dari 2 bulan sebelumnya ada doa-doa yang dipanjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Tentu saja sahabat ya, harapan ingin disampaikan kepada bulan Ramadan karena pemahaman yang benar bahwa Ramadan itu bulan yang penuh kebaikan. Namun kalau kita lihat realitas sekarang, coba kita lihat sahabat, apakah umat sekarang menunggu-nunggu Ramadan? Apakah putra-putri kita ya bahagia menyambut Ramadan, atau sebaliknya? Tidak sedikit ibu-ibu yang Ramadan belum masuk, tapi sudah pusing dengan anggaran belanja. Kalau Ramadan harus ada kolak, kalau akhir Ramadan harus membayar zakat, harus membeli baju-baju yang mungkin ya harga-harga juga sudah mahal, harus pulang kampung sehingga harus ada ongkos dan lain sebagainya. Ramadan belum masuk, tapi pusingnya sudah dirasakan. Ya, kemudian mungkin anak kecil ya, Ramadan tuh identiknya dengan apa? Rasa haus dan lapar ya, sehingga belum apa-apa sudah minta, saya belum siap untuk puasa Ramadan. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana ya supaya kita dan keluarga kita memasuki Ramadan itu dengan perasaan yang sama sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para khalifah, khulafaur rasyidin, atau para ulama ya, begitu bahagianya. Bahkan kemudian ada yang namanya tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, seolah-olah Ramadan itu adalah tamu agung yang kita akan memperlakukannya dengan istimewa. Nah, karena itu sahabat, apa yang harus kita lakukan? Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, terkait dengan perasaan bahagia, ya bahagia itu rasa sahabat. Tentu saja rasa itu ya akan muncul kalau ada yang mempengaruhinya. Paling tidak 2 yang mempengaruhi. Pertama, tentang pemikiran terhadap sesuatu itu. Kalau pemikirannya baik tentang sesuatu, maka rasanya pun akan baik. Contoh sahabat ya, ketika kita mengatakan bahwa yang akan memahami bahwa yang datang itu adalah tamu yang akan membawa oleh-oleh, tamu yang kita harapkan, mungkin teman lama yang sudah tidak kunjung bertemu, kita mengharapkan tamu itu datang, apalagi dengan membawa hadiah. Rasanya apa? Bahagia. Belum datang sudah ditunggu-tunggu, bahkan pintu sudah dibuka, berbagai jamuan disiapkan. Karena kita memahami orang tersebut adalah orang yang baik. Sebaliknya, kalau yang datang itu adalah sudah punya kesan dalam pemikiran, dia akan merepotkan, nanti akan pinjam uang, ya, dia akan memberikan beban kepada kita. Walaupun mungkin sudah di depan pintu kita, salamnya tidak dijawab, pintunya juga tidak dibuka. Kenapa? Karena kita beban, merasa berat dengan orang tersebut. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, karena itu tanamkan pemahaman yang benar
pemikiran yang baik tentang Ramadan kepada anak kita, kepada keluarga kita, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang banyak keberkahannya. Kita bisa memberikan beberapa hadis ya tentang Ramadan ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, futihat abwabus samai, akan dibuka pintu-pintu langit, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan akan ditutup pintu-pintu neraka, wa sulsilat asyayatin, dan akan dibelenggu setan-setan. Ini adalah informasi dari Allah, jaminan dari Allah bahwa ketika bulan Ramadan itu dibuka pintu langit, dibuka pintu keberkahan, sehingga orang-orang yang layak mendapatkan keberkahan itu di bulan Ramadan akan berlimpah pahala, akan berlimpah kebaikan. Semoga pemikiran yang benar ini akan mendorong orang bahagia, termasuk anak-anak kita senang memasuki Ramadan dan akan fastabiqul khairat, berlomba meraih kebaikannya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, pemikiran yang benar tentang Ramadan harus ditanamkan bahwa Ramadan bukan rutinitas. Puasa Ramadan bukan aktivitas biasa, bukan aktivitas tahunan semata, tapi ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-Baqarah. Ya, di situ Allah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian itu saum, aktivitas Ramadan. Ini yang penting difahami oleh kita, oleh keluarga kita, oleh umat Islam, sehingga memasuki Ramadan bukan beratnya, bukan kesulitannya, tetapi ini dalam rangka ibadah kita kepada Allah. Ini adalah kewajiban dari Allah. Ketika kewajiban itu dilakukan, insya Allah pahalanya berlimpah, keberkahan di depan mata. Itu pemikiran yang harus ditanamkan, dan kita harus menjauhkan pemikiran-pemikiran yang salah terkait Ramadan. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kemudian faktor yang kedua, rasa itu biasanya akan muncul tergantung dari fakta yang diindra, tergantung dari stimulan yang diberikan. Ketika kita menjelaskan ya fakta-fakta tadi, sudah pemikiran buruk, contohnya orang yang akan datang itu adalah orang yang akan membawa kesulitan. Kemudian ketika dibuka pintu, orang yang datang itu cemberut, orang yang datang itu mungkin ya membawa berbagai bawaan yang tidak kita sukai. Mungkin membawa hewan peliharaan, rambutnya atau pakaiannya kotor. Itu adalah rangsangan, akan semakin mengkonfirmasi bahwa orang yang datang itu akan membawa keburukan. Karena fakta yang dilihatnya memang demikian. Ya, atau fakta itu bisa juga berupa informasi. Sebelum orang yang datang itu tiba di rumah kita, tetangga kita mengatakan informasi buruk tentang orang yang akan datang. Di benak kita semakin mengatakan orang ini jangan diterima, ini bukan tamu yang saya harapkan, kita harus menjauhi dengan orang ini. Ya, kenapa? Kita harus jauh dengan orang ini, karena kalau dia datang, kesulitan di depan mata. Berbeda sahabat, ketika yang dimunculkan itu adalah fakta-fakta baik, ya, kita baca berita bahwa orang yang datang ini ternyata dia adalah orang yang baik sekali, dermawan, suka menolong, ya. Orang ini ilmunya banyak, orang ini sedang ya mencari orang-orang yang butuh dibantu oleh dia. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ini adalah fakta baik, ya, sehingga kita berharap orang itu akan datang. Demikian juga sahabat Ramadan. Kalau ada anak kita memahami, ya tadi Ramadan itu berat, kemudian kita juga ya menampakkan, ya mungkin perbincangan sehari-hari, aduh sudah Ramadan lagi, sudah harus bangun pagi, harus menyediakan makanan sahur, lagi tidur nyenyak, kemudian dibangunkan, harus dipaksa makan dan lain sebagainya, maka ya perasaan senang itu akan jauh.
Tapi sebaliknya kalau yang kita nampakkan sahabat, bagaimana sukacita orang tua menyambut Ramadan itu mungkin dengan persiapan fakta yang dihadirkan. Kita membersihkan rumah, kita menyediakan sambutan-sambutan yang itu menyenangkan anak. Bahkan mungkin sudah dibuat menu makanan, makanan sahur, makanan untuk buka sahur yang itu disukai anak-anak. Ramadan belum datang, tapi sudah ada perasaan bahagia, ditunggu-tunggu oleh anak kita. Ya, apalagi kalau kemudian sudah dibuat persiapan, program-program yang menyenangkan, ya, buka bersama, sahur bersama, jalan-jalan, ngabuburit, dengan suasana-suasana yang menyenangkan. Maka ini akan menjadi rangsangan-rangsangan bahwa Ramadan itu membahagiakan, bahwa aktivitas ya di bulan Ramadan itu jauh dari suasana berat ya. Karena apa? Karena sudah dihadirkan stimulan, rangsangan-rangsangan ya ke arah yang menyenangkan. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, karena itu, maka tugas orang tua bagaimana sekarang ya kita menyiapkan supaya hadir pemikiran yang benar pada anak kita, pada keluarga kita, ya, termasuk pada umat kita, bahwa aktivitas Ramadan itu tidak memberatkan insya Allah, dan aktivitas Ramadan itu bisa kita lakukan apalagi kalau dibarengi dengan kisah-kisah bagaimana Rasulullah dulu ya, Rasulullah SAW, para sahabat di bulan Ramadan itu ya banyak sekali terjadi peperangan, terjadi perjuangan ya, yang itu bisa dilakukan dalam keadaan saum. Ya, ketika kita menghadapinya dengan penuh kebahagiaan, menjauhkan sesuatu yang memberatkan. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, marhaban ya Ramadan, ya, selamat datang Ramadan. Semoga kita, keluarga kita dan umat Islam ya bisa menyambut Ramadan dengan penuh bahagia dan mampu mengoptimalkan ya bulan Ramadan dengan amalan-amalan, dengan ibadah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Ramadan berujung dengan la'allakum tattaqun, supaya kalian meraih ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.